Coba kita biasakan ke sekolah, ketika ke madrasah, ke matas ini bawa aja Al-Quran. Nggak usah sungkan-sungkan, jadi bawa Al-Quran, dibaca ketika jam istirahat. Kan jam istirahat kita nggak ada jajan ke kantin. Jadi jam istirahat ayo digunakan untuk membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar podcast Matas TV, kembali lagi bersama saya Elin yang akan menemani kalian di episode spesial Ramadan kali ini. Hari ini kita bakal ngobrol tentang Ramadan restart diri jadi lebih baik. Dan sudah hadir bersama kami Ustadzah Fitri sebagai narasumber pada podcast kali ini. Halo Ustadzah Fitri, apa kabar? Ya baik Mbak Elin, terima kasih. Hari ini saya sangat senang sekali berada di podcast Mata spesial Ramadan ini. Alhamdulillah saya sehat dan tetap semangat. Gimana kabarnya sampean Mbak Elin? Alhamdulillah sehat juga Ustadzah. Alhamdulillah. Teman-teman, Ustadzah Fitri ini adalah guru mapel bahasa Arab sekaligus guru tahfidz di MTS Unggulan Sabilillah Lamongan. Ustadzah, ini kan kita mulai memasuki bulan Ramadan, di mana bulan penuh berkah, bulan suci umat yang Islam, di mana kita itu berbondong-bondong untuk mengejar amal kebaikan, memperbanyak amal ibadah. Nah, menurut Ustadzah nih, kenapa sih bulan Ramadan sering disebut bulan perubahan? Ya, betul sekali. Kita ngobrol santai aja ya Mbak Elin ya. Jadi sederhananya Ramadan ini ibaratkan training center, sebuah momen di mana kita digembleng agar itu tadi berubah. Berubahnya apa? Berubah dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Karena di sini di bulan Ramadan ini adalah momen di mana kan ada tuh hadis, barangkali sampean sudah pernah dengar. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilatish syayatin. Jadi di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Pernah dengar? Pernah Ustadzah. Iya. Jadi hal itu memang benar bagi umat Islam yang melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan baik, maka mereka akan dijauhkan dari godaan-godaan setan itu. Di saat momen itu pastinya kita akan berusaha untuk berubah. Contoh kecil saja dari berubah yang biasanya makan siang. Biasanya di sekolah kita mendapatkan menu MBG, menu makan siang ya. Karena puasa jadi menunya jadi menu takjil. Nanti dimakan pas buka puasa gitu. Itu sederhananya saja. Biasanya nih Ustadzah, kan kita itu masih SMP ya. Kalau dulu mungkin SD itu sering ya puasa kayak puasa zuhur gitu. Nah, sekarang kita kan sudah mulai balik, sudah mulai beranjak dewasa. Pastinya itu kita harus full untuk menjalankan puasa. Nah, gimana sih Ustadzah caranya supaya semangat di awal puasa tidak kendor di tengah jalan? Menurut saya nih ya, biasanya anak-anak itu, bahkan saya juga, kayak awal Ramadan hari pertama, contoh kita bisa lihat di musola, kalau terawih hari pertama pasti penuh sampai full keluar masjid keluar musola ya. Itu karena mereka terlalu bersemangat sampai kayak terlalu digaspol. Jadi jangan terlalu digaspol untuk beribadah, meskipun itu ibadah juga baik ya. Jadi kita harus punya target yang nggak apa-apa sedikit, tapi harus dilakukan secara istiqomah. Contohnya saya punya target untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya nggak apa-apa. Misalkan kalau ngajinya memang belum lancar, nggak apa-apa.
satu hari satu halaman, yang penting istiqomah. Jangan kok yang kemarin-kemarin sebelum Ramadan nggak pernah buka Al-Quran ya seumpama. Ketika bulan Ramadan moro-moro, bulan Ramadan ini saya sehari sekali duduk harus membaca Al-Quran 5 juz seumpama. Itu dia pasti akan kecapean di awal dan hari berikutnya capek, lelah, jadi kendor deh semangatnya. Selain itu juga kita harus mempunyai support system. Kita cari teman yang memang sama-sama semangat. Jadi ketika kendor koyo mau mokel, ya Allah lapar, ya Allah haus gitu, mau mokel, kalau temennya imannya ya support, imannya kuat juga, ojo mokel rek, pasti gitu, pasti. Jadi teman itu juga penting, cari teman, terus itu tadi niatnya dikuatkan dan targetnya nggak apa-apa, yang penting istiqomah. Ya, ini kan teman-teman barangkali ya Ustazah, ada kebiasaan-kebiasaan kurang baik nih. Nah, di bulan Ramadan kan kita harus kayak semisal memperbaiki diri, memperbaiki kebiasaan. Nah, kebiasaan apa sih kurang baik siswa yang paling realistis yang harus diperbaiki saat bulan Ramadan? Kebiasaan siswa yang paling realistis diperbaiki ketika di bulan Ramadan. Ya, menurut saya yang pertama manajemen waktu ya. Karena tentunya waktu di bulan Ramadan ini berbeda dengan di bulan-bulan sebelumnya, di bulan yang lain. Contoh saja yang paling sederhana yang kita lihat, ketika jam 3 sebelum subuh ya, sebagian besar dari kita pasti masih tidur, enak-enakan tidur. Tapi karena bulan Ramadan, kita harus melaksanakan sahur, yang hukumnya sunnah ya. Kita harus melaksanakan sahur. Jadi mau nggak mau kita harus bangun. Ya, meskipun bulan-bulan sebelumnya bahkan subuhnya pun kesiangan lah itu. Yang kedua, ya manajemen waktu kita untuk menggunakan gadget mungkin ya. Biasanya kita pasti HP-an terus sampai larut malam. Setelah Isya HP-an sampai nggak ngelihat jam, nggak tidur lah. Ketika bulan Ramadan pasti kita mikir, nanti nih aku nggak tidur, pasti nanti bangunnya kesiangan, nggak sahur gitu. Jadi kita lebih mengantisipasi diri, jadi kita tidur lebih awal, istirahat. Dan juga Mbak Elin tahu istirahat itu juga ibadah loh ya. Iya, ibadah juga. Kalau kita istirahatnya demi seperti tadi, agar bisa bangun lebih pagi, agar bisa sholatnya nggak kesiangan, agar semangat nanti ketika melakukan ibadah-ibadah yang lain, ngaji contohnya, itu istirahat juga termasuk ke dalam ibadah. Ya, ibadah untuk melakukan kebaikan juga. Iya, bukan yang nanti ada yang bilang, oh katanya Ustazah Fitri istirahat itu ibadah, nanti di dalam kelas istirahat itu lain lagi, itu bukan ibadah ya. Nanti salah paham. Terus kebiasaan main game contohnya, biasanya malam-malam main game anak-anak. Kalau anak rumahan kan pasti senang ya, dulinan HP, mainan HP. Habis Isya, biasanya kalau kita Isya itu kan emang suka molor-molor lah. Selama Ramadan ada tarawih, jadi kita mengikuti tarawih itu tadi. Dan yang sebelumnya mungkin sebagian banyak dari kita setelah malam-malam kan males buka Al-Quran ya. Lah di bulan Ramadan kan habis tarawih itu kita di masjid-masjid, di musola atau bahkan di rumah kita melakukan tadarus. Itu adalah kebaikan realistis yang dilakukan di bulan Ramadan gitu Mbak Elin. Ya. Oke teman-teman, coba misalkan dikasih tantangan, berani nggak nih? Ya harus berani. Ya. Apa itu? Ustazah,
Kalau boleh kasih satu challenge atau tantangan untuk pendengar terutama siswa Matas untuk minggu ini. Itu kira-kira apa challenge ya? Satu challenge ya, tantangan. Oke, jadi kalian ini pasti seweneng ya kalau sudah di depan HP. HP itu kayak teman setia CS kita lah ya. Lah, Ustazah mau kasih challenge 30 menit untuk Al-Qur'an. 30 menit untuk Al-Qur'an. Jadi 30 menit itu sebentar atau lama nggak sih Mbak Elin? Sebentar ya. 30 menit per 24 jam itu sangat sedikit lah. 30 menit untuk Al-Qur'an, 30 menit saja. Ayo kita gunakan untuk membaca Al-Qur'an. Jadi di bulan Ramadan ini gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Utamanya kan karena bulan Ramadan ini bulannya Al-Qur'an. 30 menit ini Mbak Elin, hitungannya kalau kita ngajinya sudah lancar ya, 30 menit itu bisa 1 juz sekali duduk itu 30 menit. Jadi misalnya sehari kita menyisihkan waktu 30 menit itu untuk membaca Al-Qur'an. Jadi 30 hari itu kita pasti sudah hatam Al-Qur'an. 1 bulan Ramadan itu kita sudah hatam 30 juz. Misalkan ini bagi seluruh siswa ya, kan ada yang ngajinya sudah lancar, ada yang belum. Nggak apa-apa, nggak hatam 30 juz. Yang penting setiap hari sisihkan 30 menit untuk Al-Qur'an. 30 menit untuk Al-Qur'an. Bisa kalian cicil 10 menitnya di sekolahan, 10 menit lagi di rumah, 10 menit lagi di mana ya ini? Pondok. Di pondok, yang di pondok, atau 15 menit di sekolah, 15 menit di rumah atau di pondok. Gitu kan sangat ringan ya, menurut saya ringan. Menurut Mbak ini ringan ya? Iya, alhamdulillah ringan. Ringan. Jadi coba kita biasakan ke sekolah, ketika ke madrasah, ke Matas ini bawa aja Al-Qur'an. Nggak usah sungkan-sungkan, jadi bawa Al-Qur'an, dibaca ketika jam istirahat. Kan jam istirahat kita nggak ada jajan ke kantin. Jadi jam istirahat ayo digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Begitu, Kak Elin. Jadi gitu ya teman-teman, banyak hal yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita terapkan dari tips-tips dari Ustazah Fitri. Dan juga challenge-nya tadi, di awal Ramadan kita nggak boleh patah semangat sampai di tengah-tengah nanti tuh kendor gitu. Jadi kita harus tetap semangat full sampai akhir. Jadi yuk teman-teman, kita buat target Ramadan, mumpung masih di awal. Kita buat target Ramadan supaya kita tidak hilang atau waktunya terbuang sia-sia. Nah, kita bisa manajemen waktu dengan baik. Kita bisa mengatur bulan Ramadan ini supaya kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, meningkatkan ibadah sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Terima kasih Ustazah Fitri. Iya, sama-sama Mbak Elin. Oh iya, ada satu pesan lagi terakhir ya. Ini ada sebuah hadis riwayat Muslim, Imam Muslim ya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai teman kita, sebagai syafaat bagi para pembacanya. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, saya sebagai host podcast kali ini pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.